Halo kawan-kawan Mojo, berjumpa kita di acara Kongko Mojo spesial. Kenapa spesial? Karena siang hari ini kita Kongko Mojo ada di Lampung dalam acara gelar teknologi tepat guna Nusantara ke 24. Dan menjadi spesial adalah karena untuk pembuka pertemuan kita, perbincangan kali ini kita bersama dengan Gus Ivan, dan kita pengen tahu ini acaranya gimana ini Gus, secara garis besar programnya, kemudian sejauh mana animo masyarakat dan juga pemerintah daerah. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Ini kita sebut klub Mojo biar Klub akrab. Mojo. Oke. Ya, jadi pada dasarnya awalnya itu ya memang untuk pameran. Ya kita ingatlah zamannya Pak Harto, pameran pembangunan itu kan selalu rame ya dan ditunggu-tunggu. Tidak banyak mall, tidak banyak itu. Jadi konsepnya memang pameran terbuka semula begitu. Dan langsung diinisiasi Presiden. Waktu itu B.J. Habibie ya. Jadi lazimnya memang yang mengelola itu pemerintah daerah. Tapi kemudian Bapak Presiden yang menyampaikan. Beliau datang ke setiap TTG sampai menjelang COVID. Sejak COVID beliau ada acara yang lebih lain. Tapi lazimnya Bapak Presiden sih memang. Gitu. Oke, nah untuk gelar teknologi tepat guna, kalau kita mengambil angle-nya itu kan teknologi tepat guna. Ya, Tapi yang kemudian sejauh mana dari teman-teman kabupaten, provinsi atau mungkin Posyantek dan seterusnya ini memang benar-benar terlibat dalam program-program seperti ini, Gus? Iya, memang pada awalnya itu polanya ada lomba. Seperti kita ketahui ini, Gus Koco. Kalau yang namanya lomba itu kan pemenangnya ya cuma sedikit jadinya. Itu jadinya setiap lombanya per kabupaten, kemudian masuk ke juaranya cuma 1, 2, 3 di provinsi. Kemudian hanya yang nomor satu di kabupaten ke provinsi, nomor 1 provinsi ke nasional. Jadi ya memang relatif sedikit. Tapi karena itu kemudian ada kategori lombanya kemudian jadi, kalau nggak salah dulu 2, sekarang aslinya dulu TTG sama Posyantek. Kemudian sekarang TTG dibagi 2, unggulan sama inovasi gitu. Boleh dibagi cerita TTG Posyantek. Kemudian kemarin saya juga sempat melihat Posyantek Des. Ini ceritanya gimana ini, Gus? Ya kalau Posyantek sebetulnya bagian dari membentuk kelompok-kelompok masyarakat gitu. Karena ini asumsinya dari desa ya. Dan boleh dikatakan ya disadari sebetulnya bahwa banyak teknologi dari desa, tapi untuk menunjukkan keluar, nah, itulah peran pemerintah masa Habibie ya. Jadi meskipun beliau hanya 1 tahun, tapi salah satu karyanya ya yang sampai sekarang ini gelar TTG ini. Ya. Artinya ketika bicara TTG, kemudian Posyantek, itu ceritanya kayak apa? Perbedaan, artinya bukan kita mencari perbedaan, tapi Sisi-sisinya, ya. sisi-sisinya kayak apa nih Posyantek sama TTG itu? TTG itu semula hasil Posyantek, Gus. Oh, jadi Posyantek itu kumpulan orang-orang yang Ya. memang dia suka teknik gitu ya. Ya. Tekniknya terutama teknik mesin-mesin gitu. Kemudian di situ, kemudian antar Posyantek itu kemudian dilombakan. Semula begitu. Tapi kemudian dipisah antara tata kelolanya Posyantek sama hasil TTG-nya gitu. Saya melihat ada tadi ada kriteria-kriteria ya yang kemudian sudah mendapatkan gelar juara dan seterusnya. Nah, yang tadi TTG ada 2 kategori, 2 pengelompokan itu gimana, Gus? Ya, jadi kalau yang TTG selama ini itu yang kemudian sekarang namanya kelompok
unggulan itu. Oke. Yang artinya diunggulkan dari tiap kabupaten ke provinsi. Tadinya ya antar kecamatan karena Posyantek itu seperti puskesmas tapi untuk teknis. Jadi levelnya kecamatan gitu. Nah, itu terus setelah ada Kementerian Desa sejak tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri yang bagian pembangunan itu ke Kementerian Desa, ditambahkanlah tambahan yaitu yang sifatnya baru. Jadi teknologi yang dianggap benar-benar baru dari desa. Itu yang kemudian kategori inovatif, Gus. Gitu. Saya kemarin sempat jalan-jalan keliling dan kemudian ada beberapa sudah kita dokumentasikan juga, Ya, ya. sedang kita proses untuk tayangan. Yang menarik adalah ada yang memang teknologi itu sudah aplikatif atau sudah diimplementasi. Ada yang kemudian masih dalam skala laborat atau skala uji Prototype, coba gitu dan ya. prototipe. Ya. Itu gimana itu Gus ceritanya Gus? Ya, jadi itulah pentingnya juri, Gus Koco. Jadi makanya jurinya itu akan melihat aspek sesuatu yang artinya kalau yang baru ya prototipe nggak apa-apa. Ini kan mirip ya nggak mirip. Kalau Nobel gitu harus teruji dulu bertahun-tahun baru dapat Nobel. Ya. Tapi kalau masih prototipe kan sulit. Prototipe ilmu, prototipe teori sulit. Tapi kalau di sini justru kita melihat masa depan ada di situ gitu. Makanya yang menarik ini, Gus. Artinya ketika lomba ada kategori Enggak itu ada. atau enggak ada? Enggak ada. Kategorinya cuman kalau itu inovatif mungkin saja sebagian masih tapi tetap sudah ada buktinya sih, Gus. Sudah ada hasilnya gitu ya. Cuman hasilnya pada skala apa gitu. Jadi semua tahun lalu itu, Gus, semua hasil lomba kita daftarkan ke HAKI. Ya kan? Tidak ada yang masuk paten sederhana. Artinya teknologi yang diinovasi oleh teman-teman ini nggak ada yang masuk paten sederhana. Ya, paten sederhana itu hanya kalau itu sifatnya alat, tidak ada mesin, kemudian tidak menggunakan sebagian paten dari negara lain dan sebagainya itu ternyata nggak ada. Jadi ini semua kita dampingi itu ini sudah paten yang biasa. Berapa produk unggulan atau produk inovasi yang sudah diproses paten? Sama dengan tahun ini, Gus. Jadi kan ada 3 kategori. Tapi yang Posyantek kan enggak. Jadi itu kan cuma 2, masing-masing itu 5 ya, jadi 10. 10. Ya, 10. Dan untuk ini sekarang. Tapi selain itu sebetulnya gini, gimana? ini masih salah paham. Ya. Seluruh teknologi yang ikut dipamerkan, meskipun bukan pemenang, sebetulnya berhak untuk difasilitasi paten. Cuman berhak difasilitasi itu bahwa mereka bisa mengajukan permohonan untuk difasilitasi atau dan sudah ditawarkan ke booth sih tahun lalu itu. Tapi sepertinya image-nya hanya yang menang saja yang padahal ya enggak sebetulnya. Karena kita ingin membereskan. Gimana? Oke, maaf ini ada urusan gangguan teknisnya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang tentang hak paten atau apalah merek atau paten ya paten. Ya ini paten teknologi. Paten teknologi. Tapi kalau dia sudah punya merek, boleh juga trademarknya dipatenkan juga. Sekarang mungkin gini, ketika semua teknologi yang ada itu memungkinkan untuk dipatenkan, prosesnya kayak apa, Gus? Pengajuannya. Jadi tinggal diajukan ke Kemendes, nanti bagian kami, tim kami langsung membereskan gitu. Bareng-bareng sih. Tapi kalau sekarang ada booth paten sendiri di Kemendes. Udah ada yang ini klinik untuk paten ya. Karena khawatir kayak tahun lalu salah paham itu. Oke, Gus, ini ada hal yang menarik lagi adalah tentang
bahwa paten itu sebenarnya perlu banget apa enggak sih kalau kalau kemudian dipatenkan kesannya bahwa kemudian itu akan dikomersialkan sehingga orang tidak bisa menggunakan itu dan seterusnya. Sebenarnya apa plus minus dengan ada paten ini? Yang jelas itu kan perlindungan, Gus. Jadi gini, ada contohnya ya. Tahun lalu ada satu pemenang yang menyampaikan kami justru ingin berderma dengan teknologi ini. Jadi jangan dipatenkan supaya semua orang bisa memakai dan tidak ada biaya dan sebagainya. Yaitu satu sudut pandang versi komersial paten. Tapi intinya gini Gus, kalau dipatenkan maka pemilik paten itu berhak menyatakan yang pakai ini harus membayar royalti, berhak begitu. Tapi sebaliknya, berhak, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Oke. Sebaliknya dia juga bisa mengatakan ini silakan dipakai tanpa biaya. Tapi patennya tetap saya. Artinya ketika ada industri Ya. atau apa yang kemudian memanfaatkan, Ya. itu berarti dia harus memberitahu bahwa dia menggunakan itu. Atau Ya. kalau sudah ini sebenarnya lebih pada jangan sampai kita yang menemukan, Ya. kemudian temuan kita ini dimanfaatkan pihak lain Ya. dan pihak lain yang melakukan paten. Nah, nanti kita kan yang make malah jadi salah. Kan gitu. Oh, Jadi kita oke. melindungi inventor ya, warga desa yang memang sudah susah payah menemukan itu. Jadi terserah dia, sebetulnya dia mau berderma dengan paten kan bisa juga. Bahwa tidak boleh ada yang itu, tapi kalau nanti misalnya pihak lain mematenkan ke Kemenkumham, pasti akan ditolak. Karena kan sudah ada. Gitu. Oke. Karena Proses perjalanannya paten sendiri seberapa lama? kalau sederhana 1 tahun. Jadi sekitar 3 bulan dicek oleh Kemenkumham, kemudian 9 bulan berikutnya itu diumumkan. Ada dipublikasi, Dipublikasi. ada yang merasa sudah Ya, punya ini atau belum. Ya. Oke. jadi waktunya 1 tahun. Tapi itu Itu yang sederhana. yang sederhana. Sementara dari TTG ini yang dihasilkan Ya. bukan paten sederhana. Bukan. Berapa lama itu proses? 5 tahun Gus. Jadi Proses untuk mendapatkan. paten 5 tahun. Jadi 1 tahun itu administrasi dicek ke lapangan, diuji coba oleh tim Kemenkumham. Kemudian 4 tahunnya itu menunggu ada yang protes atau tidak. Setelah itu kemudian baru dapat patennya. Ya, ya. Nah, makanya selama 5 tahun itu tetap didampingi oleh Kementerian Desa. Oh. Dan itu untuk teman-teman di desa nih, untuk Ya. teman-teman di desa yang punya teknologi dan seterusnya, itu kemudian harus menyiapkan apa atau ada anggaran khusus yang disiapkan atau sekedar lebih untuk keperluan operasional kalau mereka harus berkomunikasi ke Jakarta dan seterusnya atau gimana? Jadi kemarin baru kita tahu, misalnya ya baru saya tahu dari BRIN ternyata melakukan hal serupa. Artinya dia juga memfasilitasi karena BRIN bukan hanya warga desa, semua warga negara yang mau mempatenkan akan difasilitasi. Baik itu untuk mendaftarkan, untuk tes laboratorium dan sebagainya. Itu difasilitasi oleh BRIN. Jadi tanpa biaya. Nah, Kemendes melakukan hal serupa. Jadi kan harus ada tim ke mencek ke lapangan, kemudian tes laboratorium dan sebagainya itu semuanya oleh Kementerian Desa. Kalau rata-rata gini Gus, paten sederhana itu pendaftarannya 5 juta. Kalau yang tidak sederhana itu bisa sampai 50 juta. Itu tidak termasuk. Artinya ketika konsultan membantu atau berproses sendiri. Ya, tapi itu belum termasuk kalau ke laboratorium segala. Ini salah satu yang mahal. Ini banyak desa mengajukan, nanti kita lihat hasilnya tapi tentang teknologi pengolahan sampah. Kemudian jadi bahan-bahan seperti untuk bukan tehel ya, tapi
yang dari plastik semua itu. Sertifikasi yang paling mahal itu kalau kita ya bukan pengganti aspal. Untuk ya bisa berikat bisa, tapi juga bisa untuk ini batako ya seperti itu. Nah itu SNI jelas lah harus ada kan. Tapi ada dua uji lab yang sertifikasinya itu harus dari paling dekat ya, itu dari Singapura. Dan itu satu sertifikasi kemarin dicoba ditanyakan sekitar 45 jutaan lah, untuk menunjukkan bahwa ini hasilnya tidak membuat racun makin kayak itu. Nah itu nggak bisa ke waktu itu ya, nggak bisa ke perguruan tinggi maupun ke lembaga penelitian di sini. Belum ada lembaga yang bisa melakukan Iya, ujian. iya. Nah itu saya kira itu sampai saat ini ya, itu anggaran yang paling tinggi sih selama kita paten non sederhana itu, karena ada itu. Oke Gus, ini karena Besikon pasti sudah melakukan pengecekan keliling-keliling. Ya, ya. Apa yang Oke, Gus, perjalanan keliling-keliling nih, apa yang kemudian menjadi keistimewaan dari gelar teknologi tepat guna Nusantara kali ini? Untuk yang kali ini ya. Ya. Jadi sejak Krismon, sebetulnya gelar teknologi tepat guna 2021 itu bahkan cuman online, Gus. Oke. Online dan puncaknya itu di Kementerian Desa online juga gitu. Jadi 2021. Ya. 2022 kan di Cirebon. Waktu itu masih ya belum dicabut lah pandemi COVID ini. Jadi diadakan di hotel. Kalau ini betul-betul di ruang yang luas. Dulu selalu di alun-alun, di lapangan begitu. Iya, Ya. iya. Jadi yang ini sudah mulai begitu. Tapi karena ini ada di dalam ruangan juga di samping yang di luar. Sebetulnya plus minus sih. Kalau di luar kalau hujan pastilah itu. Ini stand-standnya relatif lebih besar, Gus, dibanding sebelum-sebelumnya. Ya sebetulnya sebelumnya standnya ukurannya sama, tapi ini satu provinsi kemudian menyatu gitu. Kalau dulu per kabupaten misalnya gitu. Dulu lebih ke kabupaten, Ya. sekarang kemudian satu provinsi dengan beberapa Ya. kabupaten, Ya. kemudian ada juga yang provinsi punya sendiri. Ya, Oke. ya. Dan makanya jadi besar. Dan karena besar maka ya artistiknya mereka lebih itu sih. Ketimbang yang sebelum. Saya sendiri mengikuti insentif itu ya baru 3 tahun terakhir sebetulnya. Yang dulu saya nggak ikut di lapangan ya, cuman melihat berita dan foto-fotonya. Dan teknologinya ya memang TTG. Kalau dulu teknologi itu kadang swasta yang itu banyak. Kalau dulu swasta ngikut nitip di kabupaten-kabupaten. Iya. Kalau ini itu sama ini, Gus. Ini termasuk yang paling panjang ini. Tanggal 1 sampai tanggal Waktunya, 11 waktu gelarnya. Iya. Oke. Paling panjang dan diletakkan di tempat keramaian sih memang. Di sekelilingnya ini relatif permukiman. Jadi Dan teknologi tepat guna ini memang gelar ini memang dibikinnya 1 tahun sekali di satu tempat, atau sebenarnya juga teman-teman di kabupaten ya. Kalau zaman pameran pembangunan itu kan kita melihat ada pameran pembangunan di kabupaten, kemudian di tingkat provinsi ada juga, dan seterusnya. Kalau ini seperti apa, Gus? Enggak, ini langsung provinsi, dia bisa milih di kabupaten mana. Jadi ini dipilih di Bandar Lampung karena memang akses dan sebagainya. Yang perlu dipertimbangkan kan ya akses ya, kemudian
transportasinya, lalu hotel dan penginapan. Terus kalau sekarang itu apa namanya IT-nya ini Gus. Iya, iya, iya. Karena kalau enggak itu kemarin kita sudah punya pengalaman nggak bisa, sudah habis itu apa namanya, nggak bisa kita kirim WA, telepon karena sinyalnya sudah terlalu banyak yang hadir itu. Ya. Di samping punya kelebihan-kelebihan pasti ada catatan-catatan. Ya, ya. Catatan-catatan untuk penyelenggara, karena kan kita akan mendengar keputusannya di akhir acara nanti tahun depan di mana. Kira-kira catatan khusus apa yang perlu menjadi perhatian untuk penyelenggara berikutnya, Gus? Ya, saya kira sudah merasakan juga. Enggak, tapi ini apa namanya itu perlu kita akui ya. Terakhir kita gelar TTG itu tanggal 21 ya, 20-an lah. Di bulan Oktober. Kemudian sekarang awal bulan Juni ini sebetulnya kalau bagi birokrasi ya prestasi tersendiri juga, karena dari awal tahun kemudian dari akhir tahun ke sini itu kan relatif 7 bulan 9 bulan kalau nggak salah. Kalau dari dokumentasi ya acara Cirebon ke sini ya. Tapi di awal ini kan apa namanya yang namanya anggaran dan sebagainya kan di daerah keluarnya di bulan Maret akhir. Artinya Gus Ivan dalam konteks ini dari Kemendes mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Lampung dengan acara yang digelar kali ini. Iya, itu. Termasuk apa namanya? Nah, yang menarik ini. Para Pemda juga saling melirik begitu. Apa yang akan harus ada lebih baik dan daripada tahun lalu itu. Tapi Gus, ini mungkin kalau saya melihat Gus, saya melihat ada ketika kita bicara ini adalah gelar teknologi tepat guna. Saya melihat ada kecenderungan juga bukan memamerkan teknologinya tapi jual produk. Ini kalau menurut Gus Ivan sebenarnya apakah ke depan mestinya semakin mereka-mereka yang ikut dan buka stand itu ya memang menawarkan menunjukkan teknologi yang mereka punyai, atau memang ya ini sekaligus sebagai ajang jual produk-produk lokalnya, Gus? Enggak, tadinya jual produk teknologi sih. Jadi maksudnya memang tadi itu ada Posyantek yang menjadi lead banknya sampai memproduksi gitu, kemudian dilombakan ya kan. Nah setelah dilombakan dan itu teruji, maksudnya teruji sudah bisa berjalan dan sebagainya, maka di sini pameran untuk menjual memang. Artinya menjual teknologinya bukan produknya. Artinya kalau bicara non teknologi kan ya? Ya, artinya kalau bicara kopi yang dijual itu adalah bagaimana mesin pengemasan, mesin proses, bukan kamu jualan kopinya, kan kira-kira seperti itu. Mungkin itu jadi catatan ke depan untuk lebih terfokus. Ada memang blok yang memang ya ini teknologi yang ditawarkan gitu ya Gus. Tapi itu plus minus Gus, memang plus minusnya begini. Nggak menarik. Ya artinya itu kan sangat spesifik. Bagi orang-orang yang memang suka teknologi tentu saja itu. Dan di daerah Gus, di mana pengunjungnya itu lazimnya pengunjung banyak itu kan karena memang dari daerah lain, sesama itu kan. Tapi sebanyak-banyaknya kan ya 38 provinsi kali 5 misalnya ya baru 100-an itu. Ya kira-kira sama dengan toko buku Gus. Meskipun namanya toko buku tapi juga jualan tas, jualan pensil gitu. Oke. Ini anehnya gini Gus. Gimana? Kan ini apa namanya kemarin di survei sebelum acara itu apa namanya harga untuk TTG-nya kan sekitar 600 juta. Total TTG yang mereka siapkan. Misalnya saya bawa 5 alat gitu ya. Itu dijumlahkan semua gitu. Itu 600 juta. Yang tadi yang non TTG itu 1,2 miliar. Artinya memang saat ini lebih banyak
non TTG. Artinya memang lebih banyak orang tertarik untuk konsumtif daripada yang teknologinya. Nah, ya, artinya mereka sambil melihat TTG memang. Ya. Ya realnya begitu Gus, realnya begitu. Oke. Gus, ini mungkin apa yang saya cermati juga salah satunya adalah ketika Gus Menteri meninjau. Ya. Saya punya beberapa pengalaman kalau pameran itu kadang apa ya bukan kadang-kadang, tapi biasanya punya jadwal khusus nih. Jadi memang pejabat dengan orang-orang yang potensial jadi buyer itu tidak akan dibuka bareng dengan pengunjung umum. Saya melihat kemarin ada bagian itu yang kemudian sepertinya jadi Gus Menteri kurang menikmati perjalanan dan seterusnya. Mungkin itu bisa jadi catatan khusus mungkin. Iya bisa sih. Atau memang ya udah ya ini memang berbaur aja dengan masyarakat dan seterusnya. Iya sebetulnya ada beliau kan mengalami 3 gelar TTG Gus. Yang waktu di kantor karena COVID, kemudian yang Cirebon dengan yang sekarang. Jadi itu idenya waktu kita di Cirebon sebetulnya. Supaya apa namanya? Ya semula kan cepet-cepet aja kalau mau lihat tinjau stand ya apa simbolik saja gitu. Tapi perkiraan kami beliau mengatakan saya butuh waktu sekitar 3 jam untuk meninjau itu, ya kan? Daripada itu mending kita sediakan waktu seperti itu, tapi seluruh stand bisa ditinjau dan mereka merasa bangga lah dan senang gitu. Dan ada efeknya juga bahwa kemudian berita-berita daerah juga akan banyak karena standnya dikunjungi menteri dan sebagainya. Jadi apa namanya memang ada efek itu. Kemudian setuju sih itu nanti boleh kita apa namanya itu. Artinya kan kalau Gus Menteri bersama investor-investor atau bersama wartawan dan seterusnya. Bersama bupati-bupati berjalan keliling ruang pamer ini memang belum dibuka, masih hanya untuk beliau-beliau, baru kalau beliau sudah selesai itu masyarakat bisa baur ini kan akan menjadi lebih nyaman untuk berkomunikasi juga dengan ini kan. Walaupun memang namanya pejabat ya banyak juga yang pengen nimbrung juga. Iya memang gitu. Jadi memang ya tadi plus minus ya. Jadi waktu pagi-pagi kemarin saya sengaja jalan lewat jalan umum. Ya. Meskipun ada jalur VVIP ya, yang langsung datang terus langsung ke ruang tunggu. Saya sengaja dari umum dan akhirnya emang jalan beneran karena mobil stuck. Iya macet. Jadi jalan kaki gitu. Sambil staff memotret gitu. Terus saya kirim ke beliau, saya WA itu. Gus macet loh Gus, karena beliau belum datang. Tapi kan nggak mungkin lewat situ ya mestinya ke sana. Macet ini. Alhamdulillah. Terus dia ketawa hahaha gitu ya di WA-nya. Macet kok malah alhamdulillah. Loh kita seperti orang desa. Kalau ada keramaian di kebun, pohon-pohon pisang pada tumbang itu kan kita malah seneng. Artinya menunjukkan bahwa ini diapresiasi, oleh warga, oleh banyak orang. Dan dari situ juga saya jadi tahu misalnya ada yang turun dari minicab gitu ya, dari van gitu, yang pakai seragam bareng-bareng. Artinya tidak satu kabupaten tidak datang 1, 2, 3 orang, tapi memang rombongan gitu. Jadi ya luar biasa. Kayak gitu sih memang. Ada yang ingin disampaikan ke kawan-kawan Mojo yang mengikuti program ini. Jadi ini adalah agenda pertama dari Mojo Indonesia mendapat fasilitas dari Gus Ivan untuk kita bisa terlibat dalam masalah ini, dan alhamdulillah kita ada tempat untuk kita bikin obrolan-obrolan ini, dan kita akan mengundang juga beberapa pemilik stand untuk bisa berbagi cerita di sini. Silakan Gus, mungkin ada yang ingin masih ditambahkan lagi. Iya, sebetulnya setiap kali ada gelaran begini, Kementerian Desa punya jatah sekian stand gitu. Nah itulah yang Kementerian Desa gunakan untuk
Ya karena ini jurnalis publik yang isinya terutama dari warga desa, ya perlu diberi tempat karena itu ada privilege Kementerian Desa. Kemudian hampir tiap tahun Gus, itu selalu ada anak SMK menang. Gitu. Makanya ini juga ada SMK Sultan Agung yang dekat Ya, dengan itu. udah kita kemarin sempat berbincang dan ternyata SMK itu punya program multimedia dan kemarin saya bilang mestinya bergabung dengan Mojo Indonesia juga. Iya. Ya, tapi artinya SMK kita beli ruang. Ya. Sebetulnya saya memberi satu ruang booth juga kepada tenaga pendamping profesional atau siapalah kelompok masyarakat yang mau itu. Memang mumpung Artinya ini jadi tantangan nih untuk kemudian teman-teman dari tenaga pendamping untuk kemudian tahun depan mempersiapkan kalau ada booth yang disiapkan oleh Kemendes bisa langsung dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini memang ada asosiasi kepala desa di Magetan kalau nggak salah. Yang ya punya ide begitu, ya kita fasilitasi juga. Tapi intinya ada aspek-aspek yang memang itu penting, menarik. Kemudian kemarin Pak Samsul Widodo juga mengusulkan kalau kita ada booth khusus untuk teknologi-teknologi yang paling mutakhir dari desa. Misalnya Internet of Things gitu. Itu yang sengaja gitu. Ya itu menarik. Artinya bisa nanti bagian dari pengembangan. Ini bagian dari setiap setiap agenda itu harus belajar dari yang kemarin kemudian memperbaiki semakin ke sana semakin lebih oke. Seperti Isaac Newton. Kita selalu berdiri di atas bahu pendahulu kan. Oke, terima kasih. Cukup Gus Ivan itu aja atau masih ada yang ingin perlu disampaikan? Ya, kemarin ada penegasan dari Pak Menteri bahwa dana desa boleh dipakai untuk TTG. Saya kira itu salah satu jalan desa ya. Misalnya jalan desa bisa lewat BUMDes, ini bisa lewat TTG, bisa juga kalau untuk yang sosial lewat Posyandu gitu. Jadi ini ada jalur TTG. Artinya untuk TTG, untuk pengembangan teknologi, desa bisa mengintervensi anggaran dengan menggunakan dana desa. Ya, benar. Oke, luar biasa. Saya pikir perbincangan kita cukup karena Gus Ivan juga akan ada kegiatan-kegiatan yang lain dan berikutnya kawan-kawan Mojo kita akan kehadiran tamu yang lain setelah ini dan jangan kemana-mana, tetap panteng terus Mojo Indonesia untuk bisa mendapatkan update aja obrolan kita di mini studio yang sudah ada di Lampung ini. Terima kasih Gus.